Minasan, setelah Kim Chul membagi para hunter menjadi dua tim, di mana tim penyerang yang dipimpin oleh Kim Chul terdiri dari hunter dengan rank A dan B, sedangkan hunter dengan rank rendah yaitu C dan E dipimpin oleh Sung Jin Woo. Mereka pun berpisah untuk menyelesaikan dungeon. Namun apa yang menanti kedua tim ini Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari tim yang dipimpin oleh Kim Chul yang siap bertarung karena telah bertemu dengan kawanan beruang es. Salah satu dari kawanan beruang es kemudian menyerang menggunakan cakarnya, tetapi Kim Chul mampu menahannya menggunakan perisai. Sehingga tangan beruang es hancur, kemudian Kim Chul kembali menggunakan kapaknya untuk menebas beruang es. Ia bahkan mengalahkan semua kawanan monster tersebut sendirian, membuat semua anggota menyadari bahwa mereka beruntung telah menjadi tim dari Hunter Rank A. Tentu saja dengan bangga sebagai kapten ia mengatakan jika mereka berada pada tingkat di mana mereka bisa mengatasi beberapa beruang es. Kemudian salah satu anggota timnya ingin membersihkan beruang es agar bisa dijadikan sebagai suplai makanan, serta daging beruang bisa digunakan untuk bertahan selama beberapa hari. Para anggota merasa ini pertanda yang bagus sejak awal. Namun, Kim Chul sebagai kapten dengan tegas mengatakan bahwa itu hanyalah omong kosong belaka. Mereka tidak boleh bersantai sampai bisa keluar dari hutan. Kim Chul mengatakan bahwa mereka bisa selamat dari serangan beruang es karena dirinya dan menganggap tim yang lainnya sudah menjadi santapan dari beruang es jika bukan karenanya. Para anggota pun hanya bisa mengikuti perintah Kim Chul lalu melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu, tim Sung Jin Woo sedang berjalan memasuki hutan. Saat ini mereka terdiri dari satu rank B atau Legend Mage yaitu Park Hee Jin, dua rank C atau Epic yaitu Go Myung Hwan sebagai support dan Yeon Ki Jung sebagai tank. Satu rank E alias beban warrior Han Song Yi dan rank E si joki immortal yaitu Sung Jin Woo. Di dalam perjalanan memasuki hutan, Park Hee Jin kemudian menyuruh tim untuk tidak masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan dan menyuruh mereka segera kembali karena di sekitar hutan banyak terdapat tanda cakaran dari beruang es yang menunjukkan bahwa seluruh hutan ini merupakan wilayah kekuasaan mereka. Sambil menghela nafas, Sung Jin Woo dengan tenang menjelaskan jika ini merupakan wilayah teritori beruang es, maka mereka hanya perlu mencemaskan serangan beruang saja karena beruang es lebih mudah dihadapi dibanding dengan Ice Elf. Park Hee Jin pun mulai mengerti bahwa jika banyak beruang es di wilayah ini maka tidak ada predator yang lebih kuat lagi di wilayah ini dan mereka tidak akan menghadapi monster yang lebih kuat. Melihat timnya yang mulai kedinginan, Sung Jin Woo mengeluarkan mantel hangat berwarna coklat yang bernilai 10 gold dari inventorinya, kemudian memberikan kepada semua anggota timnya tanpa terkecuali. Melihat itu, seluruh anggota timnya terkejut jika Sung Jin Woo mampu menggunakan sihir spasial. Padahal, sihir spasial seharusnya terbatas untuk bisa mengeluarkan satu atau dua item saja. Namun dia mampu mengeluarkan begitu banyak item. Mereka pun mulai menanyakan siapa sebenarnya Sung Jin Woo sebagai Hunter rank E yang kekuatannya tidak sesuai dengan rank yang dia miliki. Tetapi Sung Jin Woo yang merasa bertanggung jawab telah membawa teman adiknya ke dalam dungeon pun menepuk kepala Han Song Yi. Sung Jin Woo menyuruh mereka untuk tidak menanyakan apapun padanya serta jangan meminta apapun darinya. Waduh, siapa yang tidak jatuh hati coba sama tingkah MC ini? Beberapa saat kemudian terdengar langkah kaki dari beruang es. Betul saja, satu ekor beruang es keluar dari balik pohon dan langsung mengaum. Melihat beruang es, semua orang langsung panik. Sebagai legend dengan role mage, Park Hee Jin kemudian bersiap bertarung sambil tetap mengomel tentang pilihan memasuki hutan. Waduh, ini pasti tipe cewek yang suka ungkit-ungkit masa lalu ya. Namun dia langsung dihentikan oleh Sung Jin Woo dan mempertegas bahwa dialah yang akan berburu monster sendirian.
Tetapi Park Hee-jin mengingatkannya, sekalipun Sung Jin-woo kuat, beruang es yang ada di hadapannya masihlah monster rank tinggi. Namun sejak awal, Sung Jin-woo tidak akan menyanyiakan EXP monster yang ada di hadapannya. Sung Jin-woo kemudian mengubah titelnya dari The One Who Overcame Adversity, titel yang diberikan kepada seseorang yang telah melewati kesengsaraan dengan heroik, menjadi titel Wolf Slayer atau titel yang diberikan pada hunter yang mahir dalam bertarung melawan serigala, sehingga membuat statusnya meningkat 40% saat melawan monster tipe Beast. Setelah mengubah titelnya menjadi Wolf Slayer, beruang es kemudian berlari untuk menerjangnya. Dengan cepat, Jin-woo melompat ke atas untuk menghindar. Sambil melayang di udara, Jin-woo kemudian mengambil posisi dan memfokuskan kekuatan pada lengannya. Lantas, dengan kuat, ia akan memukul dengan tangan kosong. Dan hanya dengan satu pukulan yang kuat di bagian kepala, membuat beruang es tewas seketika. Sontak, semua anggota tim yang melihatnya terkesima karena melihat Jin-woo hanya bertarung dengan tangan kosong. Hal itu membuat Sung Jin-woo mendapatkan EXP dan menaikkan levelnya. Sementara itu, di luar dungeon, Baek Yeon-woo yang masih penasaran dengan kedatangan Hwang Dong-soo menanyakan apakah dia memiliki urusan bisnis dengan Sung Jin-woo sehingga dia rela menunggunya di depan gate. Tentu saja dengan songongnya dia menjawab bahwa ini bukan urusan mereka dan ini hanya sebatas hiburan saja. Baek Yeon-woo menegaskan bahwa terserah tujuan apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Hwang Dong-soo, namun ini merupakan gerbang merah yang membuat orang di luar gerbang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Gate merah bisa membuat orang yang masuk berpindah ke dimensi lain berupa padang pasir yang tandus dengan suhu 60 derajat Celcius, atau berpindah ke hutan yang dipenuhi dengan ular dan serangga beracun, atau berpindah ke dimensi yang dipenuhi salju dengan suhu yang ekstrim sehingga dapat membuat seseorang menderita radang dingin. Orang yang masuk ke gate merah memiliki presentasi kematian yang lebih tinggi daripada keluar dalam keadaan hidup. Hwang Dong-soo pun mulai merasa bosan menunggu di depan gate merah yang entah kapan akan terbuka. Melihat itu, Woo Jin-chul mulai berpikir bahwa Sung Jin-woo seperti berada dalam situasi yang rumit. Jika selamat dari gate merah, dia akan langsung menghadapi Hwang Dong-soo hunter rank S yang begitu kejam dan sadis. Kembali ke dalam dungeon, tim Sung Jin-woo sedang beristirahat sambil menikmati daging beruang yang dibakar dengan tekstur yang agak keras namun cukup enak. Tingkah mereka seolah-olah seperti sedang bercamping. Berbeda dengan Sung Jin-woo yang merasa sudah kenyang, kemudian meminta izin untuk pergi latihan. Karena jika tidak, maka akan ada hukuman yang dia terima. Timnya yang mendengarnya sama sekali tidak mengerti maksud perkataannya dan mengira bahwa Sung Jin-woo adalah orang yang aneh. Sung Jin-woo pun pergi ke tengah hutan untuk menyelesaikan quest attack force-nya agar terhindar dari zona hukuman. Setelah merasa cukup, Sung Jin-woo mulai berburu dan mendatangi wilayah yang dipenuhi dengan gerombolan beruang es. Akhirnya, kita pun diperlihatkan kekuatan dari seorang Shadow Monarch, di mana pertama kalinya kita akan melihat pertempuran dari pasukan bayangan yang dipimpin oleh Jenderal Igris melawan sekelompok beruang es. Perlahan-lahan, tentara bayangan yang dipimpin oleh Jenderal Igris mulai keluar dari dalam bayangan miliknya serta menunggu perintah dari Sung Jin-woo. Dan sang Master Shadow Monarch memerintahkan mereka untuk maju. Lantas, seluruh tentara bayangan dengan cepat bergerak menyerang dan berhasil menghabisi gerombolan beruang es. Sung Jin-woo pun mengamati kombinasi serangan dari tentara bayangannya yang terdiri dari penyihir dengan kekuatan api yang luar biasa, kemudian infanteri dengan kemampuan regenerasi yang sangat cepat, membuat Sung Jin-woo terkesima walaupun membutuhkan mana yang cukup besar untuk menggunakannya. Tiba-tiba, dari belakang kelompok beruang es, terdengar suara auman yang cukup keras dari pemimpin beruang es dengan penampilan paling mengerikan dan tubuh raksasanya, membuat monster beruang es yang berada di sekitarnya sampai ketakutan. Dengan sekali serang dari cakarnya, pemimpin beruang es mampu melenyapkan seluruh tentara bayangan. Sung Jin-woo yang telah kehabisan mana tidak mampu lagi untuk mengaktifkan kemampuan Shadow Monarch untuk mengeluarkan kembali tentara bayangannya. Tetapi Sung Jin-woo masih memiliki seorang jenderal di belakangnya.
Sang kesatria Igris pun mulai bersiap bertarung melawan pemimpin beruang es menggunakan pedangnya. Dengan kecepatan tinggi, Igris berlari menuju ke pemimpin beruang es sambil menghindari serangannya. Ia kemudian berhasil melukainya menggunakan pedangnya. Pemimpin beruang es yang terluka mulai melakukan serangan secara membabi buta. Tapi dengan kelincahannya, Igris mampu menghindar dan memotong persendian kaki pemimpin beruang es yang membuatnya meraung kesakitan. Dan akibat semua serangan vital yang diterimanya dari kesatria Igris, sebagai penutup pemburuan, Igris mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, kepala pemimpin beruang es sudah hilang dan terhempas ke udara. Igris lalu menangkap kepala pemimpin beruang es, kemudian berjalan dengan gagahnya menuju ke arah sang master. Ia pun berlutut untuk mempersembahkan kepala pemimpin beruang es kepada tuannya. Waduh, keren abis ya, menyala abangku. Melihat pertarungan Jenderal Igris melawan pemimpin beruang es, membuat Sung Jinwoo termenung menyadari jika kekuatannya dengan sang jenderal mungkin hampir setara. Tetapi di level yang sekarang, kekuatan Igris sudah di bawahnya. Level Sung Jinwoo pun naik ke angka 52. Sung Jinwoo kemudian berjalan sambil mengapresiasi keberhasilan Igris, lalu mencoba membangkitkan pemimpin beruang es. Lalu, Sung Jinwoo berhasil mengekstrak bayangan dari beruang es untuk menjadikannya tentara bayangannya. Beralih di luar dungeon yang ternyata sudah berjalan 3 jam, yang berarti sudah 3 hari di dalam gerbang merah. Semua orang mulai menerka-nerka berapa banyak orang yang masih bisa bertahan hidup. Baek Yeonhu menjelaskan bahwa di dalam gerbang merah mereka tidak akan menemukan lingkungan yang normal, melainkan mereka akan menemukan lingkungan yang membuat mereka menderita, di mana mereka akan merasakan sensasi kulit yang terbakar akibat sinar matahari yang menyengat, meriang tiada akhir akibat dari racun serangga, atau kulit yang rusak berat akibat dingin. Dengan begitu, yang lemah pasti akan mati. Bahkan jika mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan, mereka membutuhkan makanan. Mereka bisa mencari makan dari monster yang berada di dalam. Namun, level gerbangnya terlalu tinggi untuk hunter tingkat rendah, sehingga hunter rank C atau hunter di bawahnya pasti sudah mati sekarang. Hwang Dongsu yang mendengarnya mulai berpikir bahwa Sung Jinwoo mungkin saja sudah mati sekarang, mengingat dia masih rank E. Namun ketika hendak pergi, dia mulai merasa ada yang janggal. Mengapa orang di luar serikat bisa ikut dungeon bersama dengan tim dari Serikat Harimau Putih? Ketegangan pun kembali terjadi. Ketuaan mencoba melindungi Sung Jinwoo dengan mengatakan bahwa dia merupakan kenalan lamanya yang ingin ikut ke dungeon rank C. Tapi dengan cepat, Hwang Dongsu menyerang dan mencekik ketuaan untuk memberitahukan sesuatu yang disembunyikan darinya. Tentu saja, dengan penuh amarah melihat anggotanya diperlakukan seperti itu, Baek Yeonhu meremas tangan Hwang Dongsu dan menyuruhnya untuk melepaskan tangannya dari ketuaan. Dan benturan energi yang begitu besar antara dua hunter rank S membuat semua orang di sana merasa panik. Sementara itu, kita diperlihatkan nasib dari hunter rank A, Kim Chul, yang nampak berantakan dengan kulit yang rusak akibat suhu ekstrim. Armor dan kapaknya bahkan sudah hancur. Saat ini, ia sedang bersusah payah bertahan dengan serangan monster Yeti. Ternyata seluruh timnya telah tewas karena tidak mampu beradaptasi dengan suhu dingin. Ditambah, mereka harus bertarung dengan musuh yang lebih kuat dari beruang es, yaitu monster Yeti. Kim Chul yang melihat kematian rekan-rekannya yang berperingkat A dan B hanya bisa kena mental. Karena mereka semua hanya meminta tolong pada kaptennya, Kim Chul. Padahal Kim Chul sudah mendapatkan pelatihan khusus untuk menjadi elit. Tapi tetap saja ia gagal. Itu semua karena ia menyepelekan bahan makanan yang seharusnya ia ambil dari beruang es dan memakannya agar memiliki tenaga, stamina, dan tetap hangat. Pada akhirnya, kekurangan makanan adalah kesalahan terbesarnya sebagai kapten. Dan tiba-tiba muncullah para Hyaki secara bergerombol dan bersiap memanahnya. Kim Chul tak mampu bergerak karena setelah Yeti ia harus menghadapi Hyaki. Dan anggota terakhirnya pun tewas di hadapannya karena diserang oleh Hyaki. Hyaki itu bahkan tersenyum pada Kim Chul.
membuat Kim Chul sangat ketakutan dan kemudian berlari meninggalkan rekan-rekannya yang sudah tewas. Secara mengerikan, kita pun diperlihatkan sesosok pemimpin elf yang sedang menunggangi kuda. Kelak, kita akan mengenalnya sebagai Baruka atau bos terakhir di Dungeon Gerbang Merah. Penasaran kan bagaimana Sung Jin-woo berhadapan dengan mereka, minasan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.